Melanjutkan dialog kita, Jokowi versus Prabowo di media sosial. Ya. Pak Toto tadi menanggapi apa yang dibilang Pak Muhammad, ini belum masuk nih betul, kampanye. betul. Bagaimana kalau begitu? Pak Muhammad benar bahwa memang masa kampanye belum dimulai. Ya. Kalau tidak salah tanggal 5 nanti baru mulai. Dan tentu saja undang-undang Pilpres belum bisa dipakai. Tetapi benar juga Pak Muhammad tadi katakan undang-undang ITE misalnya bisa dipakai. Dan ada satu lagi peraturan Menkominfo nomor 14 tahun 14 kalau tidak salah 2014 ini kalau tidak salah, dan itu terkait dengan salah satunya adalah media sosial. Di situ ada aturan-aturan bagaimana orang berperilaku di media sosial, apa yang tidak boleh dan lain sebagainya. Saya kira dua aturan hukum itu bisa dipakai oleh Bawaslu ya. Untuk menjaga ya Betul. Nah, masalahnya adalah seperti kalau tidak signifikan serangan kampanye, kenapa masih terus terjadi seperti ini? Kalau pendapat bahwa serangan kampanye di media sosial ya maksudnya tidak signifikan, menurut saya tidak benar itu. Karena media sosial itu semakin menjadi media yang menjadi rujukan berita selain media massa gitu. Itu satu. Kedua, apa isu-isu yang ramai di media sosial itu pada akhirnya akan diangkat oleh media massa, oleh televisi. Peran televisi itulah yang kemudian membuat isu di media sosial itu menjadi sangat penting gitu. Jadi apa yang menjadi prioritas di media sosial kemudian terangkat, dan itu menunjukkan bahwa media sosial tidak bisa dipandang sebelah mata begitu. Dan tadi jumlah pengguna yang sudah sangat besar, kemudian turunannya itu bahwa setiap orang bisa berdialog, berkomunikasi dengan orang lain yang tidak menggunakan media sosial itu juga sangat besar. Jadi pada akhirnya apa yang diributkan, isi perang itu muncul juga di dunia nyata gitu. Televisi, radio, kemudian koran menjadi salah satu yang membuat itu menjadi meledak. Gitu. Nah, begitu ramainya di dunia maya, apakah juga ada kecenderungan mungkin ada yang terikat kontrak atau pemain akun bayaran atau bagaimana? Saya mendengar banyak sekali relawan, bahkan ribuan orang gitu. Tetapi saya juga mendengar bahwa ada juga orang yang memang dibayar untuk itu. Dan ada orang yang secara profesional memang mengaku bahwa dia adalah buzzer atau apa itu namanya. Kemudian dia punya anak buah ratusan dan lain sebagainya. Itu kenyataan gitu ya. Tetapi oleh siapapun berita atau data atau informasi itu disebar, kalau itu memang informasi yang benar, sesuai fakta, sinkron dengan kenyataan yang ada, ya itu bagus-bagus saja gitu. Kalau kampanye negatif tadi misalnya membuka sisi negatif, sisi keburukan seorang capres, ya boleh saja. Nanti publik yang akan memverifikasi benar nggak ini dengan kenyataan, apakah ini informasi yang benar atau tidak gitu. Saya kira publik kita cukup cerdas ya untuk memilah-milah dan secara clear and distincta gitu, secara jelas dan terpilah-pilah mana yang informasi, mana yang sampah. Baik, oke Pak Toto tahan dulu. Pak Muhammad. Dari Bawaslu sendiri bagaimana tindakannya untuk mencegah perang dunia maya? Apakah perlu aturan khusus? Mengingat ini belum masa kampanye, tapi perang kampanye hitam di dunia maya sudah kencang seperti itu. Saya kira ini pertama, kita memang mengharapkan ada komitmen kesadaran dari tim baca pres dan tim relawannya ya, bahwa kembali kepada hakikat kampanye. Kampanye sebenarnya adalah bagian daripada pendidikan politik masyarakat. Bawaslu KPU lagi mengagendakan pertemuan dengan Capres setelah penetapan besok untuk melakukan sosialisasi, mengingatkan tentang regulasi, mengingatkan tentang pentingnya komitmen menjaga suasana praktis di bulan Juli. Nah, tetapi upaya-upaya itu tidak cukup kalau itu kemudian tidak disambut oleh komitmen kebersamaan yang peran aktifnya ada di Capres dan tim suksesnya. Ya, Bawaslu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan. Tetapi kami tidak kepengen kemudian penindakan sebagai instrumen awal. Kami kepengen melakukan upaya-upaya preventif ya, supaya kemudian pres dan tim suksesnya itu benar-benar bisa mempertahankan sebuah kompetisi yang sehat, yang santun kepada masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab bersama dan Bawaslu mengharap masyarakat juga ikut serta di dalamnya begitu. Bagaimana dengan fungsi pengawasan, Pak? Ya, kita tetap tegas saja. Kalau besok sudah menetapkan capres kita dan itu kemudian sudah ada upaya atau ulah oknum tertentu ya, itu kita akan tegas. Dalam Undang-Undang Pilpres itu dan Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu itu dikatakan pelaku itu adalah setiap orang.
Jadi masyarakat juga mesti tahu bahwa setiap orang ini tidak hanya menunjuk mereka yang terdaftar secara formal di KPU sebagai tim sukses, tapi juga setiap orang yang memang tidak terdaftar, yang relawan lepas atau tim sukses yang tidak terdaftar. Kalau ada tindakan-tindakannya yang bisa berdampak hukum, itu juga akan dijerat karena pasalnya adalah tiap orang. Siapapun pelakunya begitu. Baik, Pak Muhammad, perang seperti ini di dunia maya bukan hanya terjadi sekarang, melainkan juga di masa pemilu legislatif lalu. Apakah sudah ada tindakan nyata terhadap mereka yang melanggar? Pasti ya, kita tidak ingin pemilu 2014 ini itu lebih buruk daripada pemilu sebelumnya. Apalagi potensi pelanggaran memang sangat tinggi karena hampir pasti hanya 2 pasangan capres, kemudian gerbong ini masing-masing memiliki kekuatan yang menurut pencermatan Bawaslu itu terpolarisasi pada 2 kekuatan, maka kita mesti ada peran-peran serius, peran-peran aktif Badan Pengawas Pemilu bersama KPU, bersama pasangan capres ini untuk tegas terhadap setiap potensi dan pelanggaran yang ada. Jadi Bawaslu akan tegas, siapapun yang melanggar, pasti itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad sudah bergabung bersama kami lewat line telepon. Kita akan segera kembali, masih berbicara dengan Pak Toto, dan tetap bersama kami akan segera kembali.